Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama, dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik asam lambung sejatinya menderita fisik maupun psikisnya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sejatinya penderitaan asam lambung itu adalah penderitaan fisik maupun psikisnya. Teman-teman semua, jadi perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung ya yang disebabkan oleh multifaktor ya, dengan sensasi yang sangat beragam, itu memang kompleks ya. Maka dari itu kita sebenarnya sebagai penderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis itu menderita baik secara fisik ya, atau tubuh kita ya, tetapi juga secara psikis, yaitu secara mental kita ya, secara kejiwaan kita atau rohani kita. Nah, itu sebenarnya juga terganggu. Nah, maka dari itu wajar ketika asam lambung itu kadang secara fisik sudah membaik ya, merasa sudah enakan, tetapi tiba-tiba kambuh karena mungkin secara psikisnya itu belum stabil ya. Nah, maka dari itu saya sering menyebut sebagai lingkaran negatif ya, antara asam lambung, GERD, inisiatif, psikosomatik ya. Karena yang terjadi seperti itu ya, kadang secara fisik sudah membaik, tiba-tiba ketika psikis kita ini terguncang ya, atau jiwa kita atau pikiran kita terguncang, nah kemudian memicu ya asam lambung itu akan kambuh lagi. Atau sebaliknya, mungkin secara mental ya, secara kejiwaan kita sudah membaik, pokoknya kita sudah tidak cemas ya, tidak ragu, tidak takut dan lain sebagainya, merasa bahwa sudah percaya diri ya, tetapi ketika fisik kita itu merasa mungkin ada sensasi ya, ada keluhan-keluhan yang cukup menyakitkan. Nah, itu kadang juga mental kita akan terguncang di situ. Nah, maka dari itu memang kita harus bisa istilahnya ya menjaganya secara holistik ya, secara keseluruhan, itu seperti itu. Baik itu fisiknya maupun mentalnya, itu secara bersama-sama harus kita jaga, harus kita kendalikan supaya asam lambung kita selalu normal ya. Nah, ketika asam lambung normal, maka tidak akan memicu ya, tidak akan memicu sensasi fisik ya, juga tidak akan memicu sensasi psikisnya atau kejiwaannya. Begitu teman-teman ya. Nah, pada season kali ini saya ingin fokus kepada masalah penderitaan fisik dan penderitaan psikis ya, karena ini menjadi penting ketika kita untuk mencari solusinya ya, agar pemulihan itu menjadi cepat membaik. Itu memang harus kedua-duanya harus kita sadari ya. Secara fisik kita sudah ada upaya atau belum ya, dan secara psikis atau secara mental juga apakah kita sudah ada upaya atau belum. Nah, ketika itu semuanya sudah kita jalani ya, ikhtiarnya, nah maka itu kita berharap untuk kesembuhan itu akan menjadi semakin cepat teman-teman itu. Nah, sebelum sampai ke solusinya, saya ingin mengulas ya tentang pertama, yaitu masalah kalau orang menderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis itu
dikatakan pertama adalah menderita secara fisik, yang kedua menderita secara psikis. Nah, sekarang penderitaan yang bersifat fisik ya, bersifat fisik itu yang terasa di dalam tubuh kita, di dalam badan kita ya. Nah, kalau yang psikis itu yang terganggu adalah jiwa kita, pikiran kita, emosi kita, itu seperti itu ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi penderitaan fisik ya atau tubuh ini yang sering juga saya sebut sebagai 1001 rasa sensasi ya, itu memang juga luar biasa ya. Jadi memang betul-betul dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki itu semuanya pernah saya alami, sehingga saya bisa bercerita banyak terhadap teman-teman ya. Ini memang seperti itu. Tapi ketika kita nanti sudah bisa memahami, sudah bisa mengendalikan, akhirnya kita akan cepat di dalam pemulihannya teman-teman. Nah, penderitaan secara fisik ya, atau sensasi fisiknya ya, atau gangguan yang terasa gejalanya di dalam tubuh kita, yaitu mulai dari yang pertama, rambut itu mudah rontok ya. Nah, pertama itu saya rasakan seperti itu. Dulu ketika saya perut belum belum sering begah ya, tetapi sudah kadang nggak nyaman, nggak ada nafsu makan, nggak ada selera makan seperti itu. Belum makan rasanya udah kenyang ya. Nah, itu waktu itu ya, yang pertama itu rambut itu sudah sering rontok sekali ya. Contohnya misalkan saya habis tidur ya, nah itu di bantal saja itu banyak yang berceceran itu rambutnya. Kemudian kalau disisir ya, itu juga banyak yang tertinggal disisir. Nah, itu artinya rambut menjadi mudah rontok gitu. Nah, kemudian belum yang mulai dari kepala ya, yang kepalanya sering mulai merasa berat ya, merasa keliengan, merasa seperti migrain, bahkan pernah seperti vertigo ya, kadang senut-senut, pokoknya nggak nyaman ya. Nah, setelah itu disusul lagi yang telinga sering berdenging ya, yang mata seringnya berkunang-kunang, bergelombang, kadang buram. Nah, ini juga menjadi semakin kacau ya. Kemudian yang hidung sering mampet ya, seperti flu tapi sebenarnya juga nggak flu ya. Kemudian mulut yang kadang terasa asam, kadang terasa pahit atau asam kepahit-pahitan. Kemudian untuk makan kadang mual. Nah, ini termasuk sensasi fisik ya, yang kadang menjadikan kita menjadi tidak nyaman. Nah, belum yang mulai lehernya kaku sampai ke pundak ya, tensinya selalu tinggi. Kalau saya dulu itu tensinya menjadi tinggi ya, tapi katanya ada yang teman-teman kadang merasakan tensinya justru menjadi rendah, itu pun ada ya. Nah, mungkin karena kita berbeda ya. Kalau saya tensi itu menjadi tinggi ya. Nah, belum badan yang rasanya pada sakit ya, pegel-pegel ya, pegel-pegel di punggung, di pinggang ya. Nah, itu seperti itu. Nah, belum lagi sensasi yang di seputar dada ya, dada yang selalu panas, nyeri ya, kadang rasanya berdebar-debar, kemudian nafas kadang juga pendek, yang seperti nggak plong lah, di ulu hati mengganjal. Nah, itu juga bagian dari penderitaan secara fisik ya. Jadi kita menderita fisik ya. Belum lagi di seputar perut yang seperti perutnya merasa penuh ya, sehingga menjadi begah, kembung, sembelit, perih ya, kadang juga senut-senut. Nah, ini pokoknya luar biasa ya, luar biasa. Sampai dengan kaki saja itu dulu saya kaki sampai agak bengkak ya, tapi hanya di telapak kaki itu kakinya agak bengkak. Nah, kemudian untuk jalan itu kadang juga gemeteran ya, seperti tidak kuat berdiri untuk lama gitu ya. Jadi kalau dibawa berdiri agak lama itu kadang merasa kayak gemeteran itu. Belum yang telapak kaki itu seringnya dingin ya, tangan juga rasanya dingin, pokoknya nggak nyaman semua ya. Belum secara keseluruhan ya, keseimbangan tubuh itu juga seperti tidak seimbang ya, untuk berjalan saja kadang goyang ya, sempoyongan. Nah, itu seperti itu ya. Belum yang tubuh rasanya lemes, seperti tidak bertenaga ya, gerak sedikit itu rasanya sudah capek banget ya. Rasanya sudah capek, sudah menjadi ngos-ngosan ya. Nah, ini adalah sensasi-sensasi
fisik teman-teman ya. Nah itu juga memang efek daripada asam lambung ke density psikosomatis. Itu memang rasa-rasanya seperti itu ya. Yang kadang bahkan ada yang seperti di dada ini ya, di jantung seperti tertusuk ya. Itu juga ada seperti itu, dan sehingga menjadikan secara psikis kita juga akan menjadi goncang. Nah ini adalah penderitaan-penderitaan yang kita alami, dan ini adalah sebenarnya wajar ketika kita sudah memahami. Karena apa? Karena memang ya sensasi fisik itu karakternya seperti itu ya, seperti itu. Tetapi ketika kita belum memahami, karena kita mungkin belum pernah mendengarkan sharing dengan teman-teman ya, atau mungkin kita informasinya masih kurang. Nah itu menjadikan kita itu semakin mencekam ya, seperti kita pokoknya menjadi semakin takut dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Itu ya, itu jadi seputar yang sensasi fisik ya. Nah kemudian yang kedua ya, kita selain menderita secara fisik ya, itu kan juga menderita secara psikisnya, secara kejiwaannya, secara mentalnya ya. Nah ini juga lebih kompleks lagi ya, lebih kompleks lagi, walaupun itu tidak kelihatan ya, tidak kelihatan tapi bisa kita rasakan. Nah maka dari itu kadang orang yang tidak mengalami itu sepertinya tidak percaya kepada penderitaan kita itu. Tapi kalau kita sama-sama mengalami itu, ketika kita mendengarkan sharing itu senang sekali, karena kita punya banyak teman dan kita memang harus semangat. Ternyata itu juga bisa diatasi, itu tidak berbahaya, itu hanya gangguan biasa. Itu sebenarnya seperti itu ya. Tetapi ketika kita masih menutup diri ya, kita kurang berkomunikasi ya, kurang bersosialisasi, itu nampaknya menjadi semakin berat, itu seperti itu. Nah itu yang seputar penderitaan fisik ya teman-teman, contohnya seperti itu. Nah kemudian yang seputar penderitaan psikis ya, atau jiwa ya, atau mental kita, ini juga luar biasa juga ya. Contohnya kita selalu merasa cemas ya. Awalnya itu diterpa dari sensasi tadi, sensasi yang bermacam-macam. Nah akhirnya kita menjadi cemas ya. Cemas dengan apa? Ya cemas dengan kondisi kesehatan diri kita, seperti itu ya. Sehingga setelah kita cemas kemudian menjadi merasa was-was ya, wah ini bisa sembuh atau tidak, contohnya seperti itu ya. Kemudian meningkat lagi menjadi khawatir bagaimana nanti keluarga kita, bagaimana nanti anak-anak kita ya, bagaimana nanti pekerjaan kita, itu seperti itu. Nah ketika sudah berpikir itu meningkat lagi ya, kita menjadi semakin serba takut ya. Bahkan makan saja dulu saya pernah takut ya, karena apa ya, ingat sensasi ketika habis makan kok rasanya justru menjadi begah, menjadi kembung, pokoknya menjadi nggak enak lah, seperti itu. Nah akhirnya menjadi takut makan ya. Nah akhirnya makan itu hanya 3 sendok ya, kalau satu kali makan, itu seperti itu. Pernah itu dulu waktu pada saat paling terpuruk, itu seperti itu. Nah setelah kita mengalami seperti itu juga secara mental kita itu ya menjadi mudah gelisah ya, sepertinya rasanya ini nggak menentu itu. Nah kemudian mudah bersedih ya, kadang juga mudah marah ya. Nah ini ya, kemudian menjadi sensitif ya, menjadi sensitif. Contohnya kita menjadi kagetan ya, sensitif dengan misalkan bunyi-bunyian, ada suara yang agak keras saja sini sudah deg-degan ya, deg-degan itu. Nah pokoknya aneh ya, itu seperti itu. Mudah kagetan juga ya, ketika ada orang ngomong keras di samping kita, di sini langsung kaget ya, kaget seperti itu. Itu saya juga heran deh, ini kenapa ini kok bisa seperti ini. Dulu padahal saya bandel sekali, nggak pernah kagetan, nggak pernah takut dan lain sebagainya. Ini tiba-tiba menjadi sensitif seperti itu, dan kita menjadi mudah menangis ya. Ini juga termasuk emosi jiwa sebenarnya ya. Ini menjadi mudah menangis ya. Padahal dulu sebelum terkena asam lambung ke density psikosomatis itu sepertinya nggak bisa menangis ya, walaupun mungkin sedang merasa sedih atau apa, itu
seperti nggak bisa menangis, nggak pernah. Tapi pada saat terkena asam lambung sensitif psikosomatis, kita itu mudah menangis. Ada saudara yang menengok kita karena tahu kita sedang sakit, itu aja nangis ya ketemu dengan orang yang menengok kita itu. Nah kemudian ya pokoknya jadi kita ini lebih sensitif lah, baik emosinya, perasaannya. Nah itu seperti itu teman-teman ya. Jadi ini bagian dari sensasi psikisnya. Kemudian kita merasa tidak bahagia ya. Ya itu sih wajar ya, bagaimana mau bahagia orang sedang menanggung banyak sensasi ya, itu pasti ya semua orang seperti itu ya. Tetapi ini betul-betul seperti mencekam ya, mencekam di dalam perasaan jiwa kita ya. Kemudian lagi kita menjadi tidak percaya diri ya, tidak percaya diri ya. Contohnya untuk bergaul di muka umum ya, yang banyak kerumunan dengan orang banyak, itu kita juga menjadi tidak percaya diri ya, ingin cepat-cepat meninggalkan kelompok itu ya, inginnya pulang ya, pokoknya paling nyaman itu di rumah ya pada saat seperti itu ya. Kemudian kita menjadi serba takut misalkan bepergian ya, apalagi pergi yang jauh ya, itu kalau nggak ada teman itu nggak berani itu ya. Nah itu juga menjadikan beban kita ya. Nah semakin kita banyak beban seperti itu, ternyata itu juga menjadi semakin awet penderitaannya ya. Nah itu, nah hal-hal seperti itu ini yang harus kita atasi teman-teman. Jadi kita jangan menikmati sensasi ya, baik itu sensasi fisiknya ya maupun psikisnya. Kalau kita memanjakan dan menikmati sensasi ya sudah, itu akan berlangsung lama sekali ya. Karena apa? Karena untuk proses istilahnya pemulihan ini harus ada hal yang harus kita paksakan ya. Jadi sensasi itu memang ada yang harus dilawan, ada yang harus dihindari ya. Nah itu ada yang harus istilahnya dikompromi atau berdamai ya. Ada yang harus diterima, itu seperti itu teman-teman ya. Jadi semuanya itu harus kita sikapi lah, intinya seperti itu. Nah ketika kita tidak mensikapi tapi kita hanya menerima dan merasa-rasa sensasi itu, baik itu sensasi yang bersifat fisik maupun psikis, nah ini yang akan menjadikan bandel, tidak akan berubah. Kalau sudah seperti itu, sehingga itu seperti saya dulu juga penderitaan sampai hampir 2 tahun ya, 1 tahun lebih lah itu. Nah itu karena baru setelah 1 tahun, nah itu saya baru bisa menemukan solusi-solusinya itu. Nah selama 1 tahun lebih, nah itu kemudian saya terus menggali bagaimana caranya untuk bangkit, untuk sembuh. Kemudian saya melakukan terapi dan lain sebagainya. Nah ini yang akhirnya menjadi bangkit dan akhirnya menjadi seperti sekarang ya. Ini saya anggap sudah sembuh lah, sudah sembuh ya. Karena apa ya, saya sudah bisa beraktivitas normal ya, bisa bekerja secara normal ya, sesuai dengan jam kerja ya, saya anggap sudah normal ya. Jadi kegiatan-kegiatan di luar untuk bersosialisasi dengan banyak orang juga sudah tidak takut lagi, sudah percaya diri ya, sepertinya sudah betul-betul normal. Nah ini tapi dengan perjuangan yang panjang teman-teman ya. Jadi memang ini proses ya, memang ini butuh proses, butuh pembiasaan ya, butuh pembiasaan yang harus kita alami ya. Jadi ini memang dibutuhkan laku ya. Laku itu praktek yang harus kita alami ya. Jadi sebelum kita mengalami ya, sebelum kita siap untuk merubah diri, nah ini kadang di posisi yang ajek ya. Jadi menjadi tetap dalam penderitaan itu. Nah, itu harus dirubah teman-teman ya. Rubah saja, kita pokoknya harus punya kiat-kiat ya. Kiat-kiat bagaimana caranya supaya menjadi pemulihan itu cepat membaik gitu, seperti itu teman-teman. Oke ya, itu tadi yang seputar sensasi psikis atau masalah kejiwaan kita. Nah, yang terpenting sekarang adalah solusinya bagaimana ya. Metode-metodenya bagaimana, trik-triknya bagaimana ya. Nah ini yang penting ya. Nah kadang kita itu ingin cepat sembuh ya, tetapi kita nggak mau tahu tentang misalkan
metode-metodenya, ya langkah-langkahnya. Ini kadang juga sulit juga ya. Nah ternyata untuk bisa cepat kita bangkit, kita sembuh ya. Ini saya anggap sebagai di fase pemulihan. Ini yang pertama ya, untuk bisa keluar dari penderitaan fisik maupun penderitaan psikis ya, ini memang yang pertama bisa ditempuh melalui jalur pengobatan ya, bisa melalui terapi-terapi, bisa melalui masalah mental ya, bisa melalui masalah spiritual. Nah ini sebaiknya ini keempatnya ini berjalan berbarengan ya, jadi holistik ya, semuanya kita tempuh, itu akan menjadi semakin efektif teman-teman ya. Tapi kalau kita hanya mengandalkan salah satu, itu biasanya ya agak lama ya itu. Nah yang pertama ya, tentang ketika kita ingin cepat sembuh ya, itu memang kita harus melalui pengobatan. Nah pengobatan itu secara garis besar kan ada dua, ada yang istilahnya obat medis ya, contohnya yang kita dapatkan dari dokter ya, kemudian juga mungkin obat herbal ya. Nah itu silahkan ya, silahkan ditempuh saja, karena saya juga melalui hal-hal seperti itu. Pokoknya waktu itu ketika ada orang memberikan petunjuk harus misalkan makan obat ini atau mungkin minum herbal ini, ya saya coba juga ya, karena saking ingin cepat sembuhnya itu, setiap informasi yang memberikan arahan positif itu juga saya terima, itu seperti itu. Nah ternyata memang itu juga semuanya ada kebaikannya, ada nilai kebaikannya, dan ada sumbangsihnya untuk menjadi mempercepat pemulihan teman-teman ya. Jadi contohnya langkah yang pertama yaitu dengan pengobatan. Nah contohnya mungkin ya berobat ke dokter ya, bisa dokter di puskesmas, di rumah sakit ya, mungkin dokter umum, mungkin ke dokter spesialis. Nah itu kan seperti itu ya. Nah kalau herbal ya silahkan didapat entah dari mana saja, itu pun bisa, itu contohnya seperti itu. Nah itu sebagai upaya yang pertama ya, yang pertama melalui itu. Nah kemudian yang kedua melalui terapi-terapi ya, atau metode-metode ya. Nah ini ya kadang sifatnya lebih spesifik ya, lebih spesifik, dan didapatkan ini juga kadang kita menemukan sendiri ya, kadang mungkin dari orang lain, tetapi memang dirasakan itu ada akibatnya untuk menjadi lebih baik, ya udah kita tempuh saja ya. Nah contohnya metode-metode seperti kita selalu rutin melakukan pernafasan ya. Dengan melakukan pernafasan ini jauh ya, pikiran juga menjadi lebih rileks ya, badan juga menjadi lebih rasanya lebih damai ya itu. Nah itu saya lakukan rutin dengan terapi pernafasan. Nah kemudian dengan olahraga lah ya, olahraga ringan ya, gerak, contohnya kita selalu berusaha jalan ya, jalan itu usahakan entah itu di dalam rumah, entah di sekitar rumah ya, atau mungkin jalan di jalan agak jauh, itu pun nggak apa-apa. Yang penting usahakan kita itu ada gerak ya, ada gerak, dan ukurannya itu kalau saya sampai keluar keringat ya, keringat itu lakukan saja ya. Atau mungkin kita dengan terapi berjemur ya, mungkin yang pagi itu bisa ada waktu untuk berjemur. Nah itu berjemur itu kan nanti juga akan keluar keringat. Nah itu juga bagus ya, itu contohnya terapi seperti itu. Atau terapi dengan rutin mandi air hangat misalkan, seperti itu juga bagus ya. Nah itu banyak jalan yang harus kita lakukan ya, dan itu memang harus dialami teman-teman ya, dialami, dan usahakan itu dari perjuangan sendiri ya, jangan mengandalkan orang lain ya. Orang lain itu kalau istilahnya sekali dua kali mungkin masih sanggup ya, tetapi ketika dalam waktu yang panjang mereka kan juga bosan ya. Maka kita harus punya kiat untuk mandiri ya, dan itu bagus sekali, karena dengan
apa-apa kita berusaha mandiri, artinya tubuh kita menjadi bergerak ya. Contohnya ketika kita mau minum saja kita harus ambil sendiri, mungkin ngerebus sendiri. Nah, itu kan menjadikan gerak ya. Daripada kita apa-apa maunya diladeni ya. Nah, ini kan menjadi tidak gerak. Nah, karena semakin kita banyak gerak ini juga akan menjadi positif teman-teman. Nah, itu contohnya terapi dan masih banyak hal lagi ya, masih banyak hal lagi yang mungkin sudah saya sampaikan pada tip-tip video-video yang lalu, yaitu silahkan teman-teman putar saja ya tentang terapi mengatasi gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Oke ya, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, nah kita bisa akan cepat sembuh ketika kita melalui istilahnya penyegaran mental ya, mental kita. Karena pada saat kita terkena anxiety psikosomatik ini, mental kita justru menjadi down ya, menjadi mental kerupuk istilahnya. Nah, ini harus kita bangun lagi ya. Jadi bagaimana cara membangun mental supaya menjadi lebih bagus lagi ya. Nah, mungkin kita melalui banyak mendengarkan motivator ya. Nah, mungkin bisa melalui hipnoterapi ya, bisa juga mungkin melalui psikiater ya atau psikolog. Nah, ini untuk dalam rangka memperbaiki mental kita teman-teman yang tadinya sudah down supaya menjadi bangkit itu dan akhirnya menemukan yang positif. Nah, ini adalah tip yang ketiga. Jadi kita harus membangun mental kembali. Nah, kemudian yang keempat, supaya pemulihan kita ini cepat membaik ya. Nah, ini yang bersifat spiritual teman-teman. Yang bersifat spiritual, jadi ya sesuai dengan keyakinan kita ya. Artinya kita harus banyak mendekatkan diri lah, mendekatkan diri pada Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimanapun juga apapun yang terjadi dalam diri kita ini kan atas izin Allah. Sehingga ketika kita ingin sembuh ya dari penderitaan itu juga nanti atas izin Allah ya. Jadi kita tetap ikhtiar, tapi kita istilahnya perjuangan dan doa ya. Banyak berjuang, banyak berdoa ya. Berdoa itu kan mendekatkan diri ya. Nah, itu jauh akan menjadi lebih bagus teman-teman ya. Dan yang saya alami itu seperti itu. Jadi pokoknya dalam hal spiritual, hikmah daripada menderita asam lambung ketensiatif psikosomatis ya, terang saja bagi saya ini, saya menjadi lebih dekat dengan Sang Pencipta. Itu seperti itu ya. Nah itu jadi memang kita harus merubah banyak hal ya, merubah banyak hal. Nah, akhirnya menjadi semakin membaik, karena pada hakikatnya memang penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis ini adalah proses pendewasaan diri kita untuk menjadi lebih baik ya, menjadi lebih dewasa dan akhirnya menjadi lebih bahagia teman-teman. Jadi syukuri saja, nikmati saja dan selalu berikhtiar dan berdoa, insya Allah akan cepat sembuh. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.